Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali bersama kami Mr. Tukiman Jogotaro Viral News. Mari kita saksikan untuk liputan kegiatan viral news selama ini dalam kegiatan setiap hari. Tuh alamat rumah saya tuh. Dengan segala hormat, saya Anissa Madaniah memberitakan tentang tambang emas yang ada di Halmahera. Pemberitahuan ini sengaja saya menggunakan bahasa Indonesia dan tiada satupun kata-kata intelek agar seluruh lapisan masyarakat bisa memahami semua apa yang saya tuliskan. Perlu kalian ketahui bahwa tambang emas yang paling terbesar di seluruh Indonesia tempatnya bukan di Papua, tapi tempatnya berada di Halmahera, Maluku Utara. Tambang emas itu milik negara kita. Artinya, emas itu hanya milik negara. Bukan berarti tambang itu milik pemerintah setempat atau bukan milik pribadi pemerintah pusat. Kini tambang emas itu telah diberikan oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Jokowi kepada pengusaha asing yang berasal dari negara Cina dengan dana investasi sebesar 70 triliun 200 miliar rupiah pada tanggal 3 Juli 2017. Selama ini, alasan mereka bahwa tambang-tambang itu hanya untuk kesejahteraan rakyat, tapi kata-kata itu adalah pembodohan atau kata-kata bohong. Sudah berapa banyak tambang-tambang milik negara kita telah dibelikan oleh pemerintah kepada pihak asing. Harusnya seluruh rakyat Indonesia telah menjadi milioner, yang sekolah digaji, yang berobat ke rumah sakit pasti gratis karena setiap jiwa telah menjadi milioner. Tapi, apa yang kita dapat dari hasil tambang-tambang itu? Justru tambang itu habis, dan uangnya bahkan tiada. Malahan, rakyat Indonesia semakin miskin saja. Para pemimpin Indonesia semuanya orang-orang buangan. Mereka hanya tumpukan-tumpukan sampah tanpa ilmu pengetahuan, lalu mereka menjadi manifest atau pencari jabatan di negeri ini dengan jalan sogok dan suap. Manifest ini menghalalkan segala cara untuk memperoleh jabatan. Ada menggunakan sistem suap, mengelabui rakyat dengan berkampanye dan saling menjatuhkan saingan-saingannya di saat kampanye. Mereka ini orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi mereka ini para pelanggar firman-firman yang telah dibuat oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan, mereka-mereka ini tidak menguasai ilmu pengetahuan dasar dan mirisnya adalah gelar mereka dapat dari hasil membeli atau menebus di sebuah universitas. Sehingga mereka membuat kerusakan pada negeri ini. Bahkan, mereka pun sangat berani merusak bumi ini. Maluku Utara adalah provinsi yang paling terkaya di bumi pertiwi ini. Akan tetapi, warganya dimiskinkan secara sengaja. Wahai saudaraku, ketahuilah oleh dirimu bahwa Maluku Utara adalah provinsi termiskin se-Indonesia karena pemerintah pusat dan gubernur daripada serta wali kota Maluku Utara yang sengaja memiskinkan warga di sana. Karena Halmahera mengandung batu bara, nikel, tembaga, biji besi, gas, minyak, emas, dan lain-lain. Tambang emas di Halmahera potensinya lebih dari 5 kali lipat dari tambang emas yang ada di Papua milik Freeport. Tambang emas di Halmahera dirampok secara legal melalui pemerintah pusat, dan tambang itu dirampok oleh PT Nusa Halmahera Minerals dan PT Sanatova. Lokasi tambang tersebut di kota Tidore dikuasai oleh PT Satanova di Kecamatan Obat Tengah dan diberi jatah eksploitasi seluas 9.000 hektar. Dan potensi emas nggak bisa ditebak karena emas betat itu sangatlah banyak jumlahnya. Di bagian selatan Gosowong, Maluku Utara, dikelola oleh PT Nusantara Nusa Halmahera Mineral. Pada tahun 2016, mereka berhasil mengantongi emas seberat 10 ton. Di Pulau Bacan, di Obi, dan di Kiowa. Ketiga lokasi ini, pasca pelantikan Gubernur DKI dan pasca pelantikan Gubernur Maluku, akan diberikan secara lelang pada pengusaha yang bermodal sangat besar. Ketiga lokasi ini belum dikelola. Lokasi ini berpotensi logam emas yang sangat melimpah ruah. Jika hasil tambang emas itu dibagikan kepada seluruh rakyat Maluku, maka provinsi akan menjadi nomor 1 terkaya di seluruh dunia. Tambang emas ini rencananya pasca pelantikan gubernur akan dilelang kepada pihak asing. Siapapun keluar sebagai lelang, maka dialah yang menjadi si penguasa tambang itu. Presiden, Wapres, Menteri, KPK, BIN, MPR, DPR, Gubernur hanya mampu menghabiskan seluruh tambang-tambang yang ada di seluruh wilayah NKRI.
Entah itu tambang yang berada di laut maupun yang ada di daratan, semuanya diserahkan kepada negara luar. Sebab mereka tidak mampu mengelola, tidak mampu mensejahterakan rakyat, karena mereka bukanlah para pemimpin. Tapi Oke, selamat sore. Saya barusan menyelesaikan suatu administrasi dari pembuatan SKCK yang dari Polres untuk wilayah Tegal, dan juga sekarang saya langsung ke kantor pengadilan negeri Praja Mr. Tukiman Joko Tarung Viral News untuk Dewan Partai Gelora Bung Karno Hatta. Terima kasih. Mana mau mari tapek kae kecamatan dene. Ora apa-apa kok ketemune ngendi. Ketemune sing meterane endi? Sok kono lure pakon. Sok bae wis kakang. Oh, kebe, anak kebe deleng ya. Salikur apa? Rolikur iki. Sing lemah karepku. Rolikur berarti masih dibagi loro. 11 berarti samene. Ya, kowe narike. Iya Kowe, bener. Kang. Ya, ya. Harus likur bagi loro. Nah, udah di pendidikan kuisi. Iki dipatok kok ngono. Nah, iki ono selikur di benerin. Bahkan dicek dingin Dicek. Iya. Aku biasanya bawa maning. Murah apa? Di open jelas. Jadi kita bangun ya ora salah. Tempatnya wong. Ngamplingnya orang percayaan arah kuatan wis tak. Tempatnya Nyong. Woi, cik kuat pintel. Untuk dari Dinas Pengukuran Tanah BPN ya Pak? Freelance. Oh, dari freelance BPN Slawi, alhamdulillah ini memastikan untuk tanda patok yang tadi Pak cari ukur sama Pak Lebih untuk tanahnya Basir dan keluarga betul sesuai dengan ukuran desa, dan ini cuma ditambah ukuran yang pasti sampai pemanjangnya pas pohon bambu Pak Carik. Jadi itu masih ada sekitar 1 meter dari bantaran sungai, jadi masih aman. Mohon izin Pak, dengan nama siapa? Pak Wahyu. Pak Wahyu, nggih. Setunggalnya Mas Iden? Mas Adib. Dan ini Basir. Cuman patok yang di sini tetap yang tadi Pak cari ukur sama yang bagian tanah sebelah kiri kakaknya. Nah, itu cuman tambah ke bantaran kali saja karena ini hitungannya 35,5 meter ya Pak. Dari ujung. Dari ujung ya 35 meter sampai pohon bambu sesuai dengan sertifikat, dan yang sebelah sana itu 36 meter. Jadi memang agak mencong seperti wajik sedikit 1 meter selisihnya. Iya. Dan nanti itu yang sebelah sana masih aman lagi untuk bantaran sungai, juga untuk jembatan masih aman. Oke, terima kasih Pak Wahyu dan kawan-kawan, semoga sukses selalu. Terima kasih. Oke, selamat sore. Saya barusan menyelesaikan suatu administrasi dari pembuatan SKCK yang dari Polres untuk wilayah Tegal, dan juga sekarang saya langsung ke kantor pengadilan negeri Praja Mr. Tukiman Joko Tarung Viral News untuk Dewan Partai Gelora Bung Karno Hatta. Terima kasih. Jadi sing gede men pan tak potong maneng ya sekitar 2 mobilan aku. Wah.